warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita akan kuliah hadis ahkam dulu ya, Pak Ya, Parja, Pak Parti. nggih, Kita kuliah nggih, hadis ahkam dulu. Setelah itu kita lanjutkan ke tafsir ahkam. Di hadis akam nggih, ini kita akan bahas materi yang ke-9, capaian mata pembelajaran mata kuliah yang ke-9 yaitu hadis tentang jual beli dan riba, khiyar dalam jual beli. Jadi nggih. materi yang akan kita bahas adalah tentang jual beli, hadis tentang jual beli. Mudah-mudahan perjumpaan ini merupakan perjumpaan yang tetap dalam keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti baik Ya, terkait dengan eh, capaian mata kuliah, ini adalah pertemuan kita yang ke-9, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu tentang jual beli dan riba. Sekali lagi tentang jual beli dan riba. Dan ini saya share screen terkait dengan materi kita supaya kita bisa membaca bareng-bareng, nggih. yaitu hadis tentang ketentuan jual beli dan riba, khiyar majelis dan larangan tentang khiyar majelis. Ada 5 hal terkait dengan jual beli dan riba. Yang pertama adalah khiyar dalam jual beli, yang kedua jual beli ijon, haramnya penjualan barang-barang yang diharamkan, kemudian hadis tentang riba fadl, kemudian larangan sumpah dalam jual beli. Pada yang pertama tentang khiyar, apa itu khiyar? Khiyar adalah hak yang dimiliki oleh penjual. Sekali lagi, khiyar adalah hak yang dimiliki penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad jual beli itu. Karena itu, khiyar merupakan aturan dalam hukum perniagaan Islam yang bertujuan melindungi kedua belah pihak, yang menjual dan yang membeli. Jangan sampai kemudian yang menjual dirugikan, yang membeli dirugikan, atau kedua-duanya sama-sama rugi. Karena pada prinsipnya perdagangan itu adalah saling ridho, tidak ada dusta di antara mereka. Sekali lagi, dalam akad jual beli itu tidak ada dusta di antara mereka. Maka khiyar inilah yang kemudian diperlukan di dalam rangka apa? Di dalam rangka menjaga transaksi jual beli itu. Inilah beruntunglah kita sebagai umat Islam yang sampai dalam tataran ini pun Rasulullah memberikan panduan. Allah juga memberikan panduan agar apa? Hidup kita ini selamat dunia hingga akhirat. Maka tentu bagaimana hadisnya? Yang pertama adalah ini. Hadis riwayat Imam Muslim bisa dilihat di dalam Sahih Muslim, hadis nomor 2821. Imam Muslim ini mendapatkan matan hadis ini dari siapa? Dari Yahya bin Yahya, kemudian Yahya bin Yahya berkata, "Qara'tu ala Malik." Saya membaca di hadapan Malik bin Nafi'. Kemudian Malik bin Nafi' dari siapa? Dari Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, al bayyi'ani kullu wahidin minhuma bil khiyar ala sahibihi ma lam yatafarraqa illa al khiyar. Al bi'ani siapa? Dua orang yang sedang bertransaksi jual beli. Al-bi'ani, dua orang yang sedang bertransaksi jual beli. Kullu wahidin minhuma, setiap dari masing-masing di antara keduanya bil khiyari, boleh berkhiyar, memilih. Sekali lagi, masing-masing di antara keduanya boleh berkhiyar atau memilih ala sahibihi, atas partnernya,
malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah, illa bai'al khiyar, kecuali jual beli khiyar, yaitu ditentukan pilihan dari awal. Di hadis yang lain disebutkan di Sahih Bukhari hadis nomor 1937, di Sahih Muslim hadis 2825. Ini langsung di situ yang berwarna biru itu al-bi'ani, dua orang yang sedang bertransaksi, bil khiyari, boleh melakukan khiyar, malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah, auqala, atau Rasulullah juga bersabda, hatta yatafarraqa, hingga keduanya baik pembeli maupun penjual maupun pembeli berpisah. Fa'in sotaqa, jikalau keduanya jujur, wabayyana, dan menampakkan dagangannya, menjelaskan dagangnya, burika, maka diberkahilah lahuma bagi keduanya, baik penjual maupun pembeli, fi bai'ihima, di dalam jual belinya. Wa in katama, namun jikalau keduanya itu menyembunyikan, wakadzaba, dan berdusta, muhiqqat, maka akan dimusnahkan barokatun barokahnya, barokatu bai'ihima, maka akan dimusnahkan keberkahan dari jual belinya. Hadis ini menyatakan bahwa yang pertama tadi, bahwa setiap orang boleh berkhiyar untuk memilih, menentukan pilihannya, tawar-menawar. Keduanya boleh tawar-menawar, boleh memilih. Ketika tawar-menawar sudah ada kata sepakat, maka boleh memilih selama keduanya belum berpisah. Kecuali itu adalah transaksi khiyar, jual beli khiyar, yang memang ada setan waktu. Misalkan, sekarang jual beli kan ada garansinya. Maka dalam masa garansi itu, bila ada cacat celah, maka pihak penjual itu masih mempertanggungjawabkan apapun yang dijual. Nah, kemudian berkaitan dengan khiyar ini, antara penjual dan pembeli, sekali lagi, antara penjual dan pembeli ini boleh melakukan khiyar, pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli itu. Ini tetap dilanjutkan akad jual beli atau dibatalkan selama keduanya berpisah. Maka inilah yang disebut dengan bertransaksi, berkhiyar, tawar-menawar. Kalau cocok dibeli, kalau tidak cocok, udah. Itu namanya tawar-menawar. Lah, atau hingga keduanya berpisah. Tapi ketika keduanya berpisah, harus tetap jujur, menampakkan dagangannya. Misalkan, cara berdagang Rasulullah. Rasulullah berdagang itu menyampaikan ini yang saya jual. Rasulullah juga menyampaikan ciri-ciri barang ini. Sehingga tidak ada cacat di dalamnya. Tidak ada celah di dalamnya. Tidak ada dusta di antara ketika apa yang diperjualbelikan itu. Dan itulah yang kemudian ketika kita berjual beli jujur dan menampakkan wujud dagangan kita, maka apa yang Rasulullah tegaskan, maka keduanya akan diberkahi jual belinya. Namun jikalau ada yang disembunyikan, ada cacat yang disembunyikan, ada dusta di antaranya, maka Allah pun akan memusnahkan keberkahan jual belinya. Dan dari Sahih Muslim, hadis riwayat Muslim, hadis nomor 2822, Rasulullah bersabda, idza tabaya'a rajulani, apabila ada dua orang laki-laki sedang berjual beli, fakul wahidin, maka setiap masing-masing minhuma, dari kedua laki-laki itu, bil khiyar, boleh memilih atau berhak untuk khiyar, untuk memilih, malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah, wa kana jami'an, dan keduanya masih
dalam apa? Dalam satu majelis itu. Au yukhayyiru ahaduhuma, atau salah satu di antaranya itu boleh memilih al-akhir atas yang lain. Fa yakhayyara ahaduma, dan apabila salah satu di antara keduanya sudah memilih di antara lain, fatabaya'a, maka terjadilah transaksi jual beli, melakukan transaksi jual beli ala dzalika, atas itu semua. Faqad wajaba, maka wajiblah. Sekali lagi, faqad wajaba. Faqad wajaba, maka wajiblah jual beli itu. Wa intafarraqa, dan apabila sudah berpisah, ba'da antabaya'a, sesudah mereka melakukan jual beli, walam yatruk, dan tidak meninggal wahidun, salah satu minum dari al-bai', dari apa yang dijual itu, faqad wajabal bai', maka sahlah transaksi jual beli itu. Jadi kalau kemudian ada seseorang, udah, ini silahkan kamu boleh memilih. Barang sudah dibuka, misalkan kain. Kain sudah dibuka, udah dipilih. Karena setiap pembeli itu punya hak untuk memilih dari apa yang akan dibeli. Yang menjual pun mempersilahkan kepada pembeli untuk melihat sebelum terjadi transaksi. Tapi ketika sudah, khiyar ini sudah dilalui, sekali lagi, khiyar ini sudah dilalui, sehingga terjadi deal jual beli, maka salah satu dari keduanya tidak membatalkan jual beli itu, maka transaksi itu sudah sah. Sekali lagi, transaksi itu sudah sah. Adapun barang itu sudah dibawa pulang, tapi ternyata balik lagi, dia menyatakan cacatnya, maka tetap transaksi itu sah. Tapi kecuali jika kemudian ternyata pada proses hiyar itu ada cacat tapi tetap disembunyikan, maka ini berdosa dari pihak penjual, karena jual beli itu harus antara min minkum, akan terjadi saling ridho di antara keduanya. Dan dari transaksi itu, sekali lagi, dari khiyar itu ada beberapa macam khiyar. Yang pertama adalah khiyar majelis, yaitu hak untuk membatalkan akad selama masih berada di tempat. Jadi kalau kemudian jual beli itu sifatnya ada khiyar majelis. Sekali lagi, dalam jual beli itu ada khiyar majelis, maka kemudian masing-masing punya hak untuk membatalkan akad selama masih berada di tempat. Jadi misalkan, udah, kemudian ini dipilih, dan kemudian setelah dipilih, tapi ternyata ada yang tidak cocok, maka boleh membatalkan akad itu. Baik yang menjual maupun membeli boleh membatalkan. Yang kedua, khiyar syarat. Apa khiyar syarat? Adalah hak untuk membatalkan akad pada waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Misalkan, ini barang tak bawa dulu ya, saya belum menentukan ini apakah saya beli atau tidak. Nanti pekan depan akan saya kembalikan. Maka selama 1 pekan itu, barang itu dibawa dengan satu catatan, barang itu tidak rusak, barang itu masih utuh, maka bisa juga jika ada kesepakatan, maka kemudian bisa dilanjutkan. Bisa dilanjutkan untuk transaksi jual beli. Itu namanya khiyar syarat. Yang ketiga, khiyar aib. Hak untuk membatalkan akad jika barang diperjualkan belikan itu cacat. Misalkan, barang ini, udah ini saya tidak buka loh ya. Saya tidak buka. Tapi nanti kalau ada yang cacat atau ada sesuatu yang tidak baik, saya tidak jadi beli loh ya. Oke. Maka inilah yang kemudian misalkan barang-barang, makanya ada namanya garansi. Biasanya kalau kita beli apa begitu, kemudian elektronik lah, kemudian ada namanya garansi selama 1 tahun. Ini garansinya 1 tahun loh ya. Selama untuk barang masih utuh loh ya. Ini sudah utuh, masih utuh ya.
masih utuh lah ya, diperiksa semua, ditunjukkan semua, tidak ada aib, tidak ada aib. Berarti kalau tidak ada aib, udah ditunjukkan, maka ketika barang itu sudah dibawa pulang, dia menyatakan aib, tidak sah. Klaim itu tidak sah. Kecuali ada namanya ada kesepakatan begitu. Ini dikandung maksud supaya tidak memperjualbelikan barang yang cacat. Tidak ada dusta di antara proses jual beli itu. Yang keempat, khiyar ta'yin, hak untuk memilih barang yang berbeda kualitas atau harga dari yang telah disebutkan dalam akad jual beli. Maka tentu hal-hal yang diperdagangkan di pasar ini kan dengan berbagai macam rupa, macam wujud, macam fisik dari yang diperjualbelikan. Dan kemudian yang kelima adalah khiyar ru'yah, hak untuk membatalkan akad jika barang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, itu terkait dengan khiyar. Sekarang pada materi yang kedua, hadis tentang jual beli sistem ijon. Apa jual beli sistem ijon itu? Ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha melarang an bai'i tamar, menjual kurma, menjual samar, buah-buahan, an bai'i samar, menjual buah-buahan, hatta yuzhi, hingga sempurna buahnya. Wama zahwuha, apa tanda sempurna itu? Qala tahmaran au tasfar, udah kelihatan merah atau menguning. Berarti jual beli ijon itu kalau padi belum kelihatan buahnya. Kalau mangga baru kelihatan pentilnya atau bunganya, belum terlihat mangganya yang jadi. Lah, maka menjual buah-buahan yang belum nampak buahnya, belum jelas buahnya, itu hukumnya dilarang. Karena apa? Di situ antara untung dan rugi itu tidak kelihatan. Bisa untung di pihak pembeli, bisa untung di pihak penjual. Dan itu yang kemudian menimbulkan sifat gelo dan kecewa. Dan di hadis yang lain, anbai naha Rasulullah SAW, Rasulullah SAW melarang anbai tamar, untuk menjual tamar hatta yabdu solahuha, sampai kelihatan baiknya. Nahal ba'ah wal mubtada', dan melarang jual beli itu. Wafi riwayat, di dalam riwayat yang lain, idza su'ila an solahiha, diketahui, ditanya tentang kebaikan, hatta tadhaba, hingga hilang bahayanya. Berarti ini menandakan bahwa jual beli ijon itu adalah jual beli yang dilarang. Karena apa? Prinsip di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradhim minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu, janganlah kalian memakan amwalakum, pada harta kamu, bainakum, di antara kamu, bil batil, dengan batil, illa antakuna tijaratan, kecuali dengan jalan perniagaan, tarodim minkum, yang suka sama suka di antara kamu. Wala taqtulu anfusakum,
dan kamu semua janganlah membunuh diri kamu. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Maka ini menunjukkan bahwa apa yang kita sebutkan sebelumnya itu ada ketidakridhoan. Kalaupun toh mereka sudah sama-sama ridho, tapi ada cacat, ada dusta, maka itu tetap tidak dibolehkan. Sekali lagi, itu tetap tidak dibolehkan. Dan haram hukumnya jual beli ijan itu. Yang ketiga, haramnya jual beli barang yang diharamkan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, anna sama Rasulullah, bahwasanya Jabir bin Abdullah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Amul Fathi wa huwa bi Makkah. Pada tahun Fathu Mekah, inna Rasulullah, inna Allah, sesungguhnya Allah wa Rasulahu, dan Rasulnya harrama bai'al khum, mengharamkan jual beli khamar, wal maitah bangkai, wal hinzir, dan babi, wal asnam, dan patung. Jadi sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu mengharamkan jual beli khamar, jual beli bangkai, jual beli babi, dan jual beli patung. Fakila ya Rasulullah, maka ditanya, ya Rasulullah, ara'aita syu'ubal maitah? Ya Rasulullah, ditanya dari sahabat, bagaimana pendapatmu tentang syu'ubal maitah, lemaknya bangkai? Maka kemudian fa innaha yutla biha sufunu wa yudhinu, dan sesungguhnya lemak bangkai itu digunakan untuk menambal perahu, yutla biha sufun wa yudhibul bi, untuk menyemir, al-judud, menyemir kulit, untuk menyemir kulit, wayustas biho bihanas, dan digunakan untuk alat penerangan. Kemudian Rasulullah menjawab, faqala la huwa haram, la huwa haram, tidak, itu tetap haram. Jadi walaupun bangkai, kemudian bangkai itu dietet-etet, diambil lemaknya, dan lemaknya itu digunakan untuk nambal perahu, untuk nyemir kulit, atau digunakan untuk penerangan, maka itu tetap la huwa haram. Tidak, itu tetap haram. Karena menjual barang yang haram, hasilnya tetap haram. Makanya kemudian di era sekarang itu ada jual beli teletong. Teletong itu kan barang yang haram, barang najis. Maka tentu ketika jual beli teletong, kalau yang dijual teletongnya tetap haram, maka transaksinya bagaimana? Jual jasa untuk apa? Mengumpulkan opai. Katakanlah bahwa mengumpulkan teletong dari sedikit demi sedikit yang untuk pupuk itu adalah butuh tenaga, maka yang dibeli itu bukan teletongnya, tapi tenaga orang yang mengumpulkan teletong itu. Jasanya, bukan teletongnya yang dibeli. Maka tentu ketika orang butuh pupuk untuk memupuk kandang pupuk, pupuk kandang itu kan dari kandang sapi atau kandang kambing kan, yang digunakan untuk memupuk tanamannya, maka kalau yang dijual teletongnya, maka itu haram, karena teletong itu barang yang haram. Tapi kalau kemudian membayar ongkos dia ketika dia mengumpulkan, yang dibayar orangnya untuk mengumpulkan itu, maka ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tetap haram, karena proses yang dijual beli tetap adalah barang haram. Tapi sebagian memakai bahwa yang dibeli adalah bukan teletongnya, tapi tenaga untuk mengumpulkan teletong itu. Kemudian di antara hadis yang lain, la'ana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat fil khamri asyaratun. Tentang khamr ada 10. Yang pertama asyirah, orang yang memeras, yang memprodusen. Kemudian wal mu'tasiroha, orang yang memesan. Kemudian wasyaribaha, orang yang meminumnya. Wahamilaha, orang yang membawanya. Wahamulatan, orang yang meminta diantarkan. Ilaiha wasakiyaha, orang yang menuangkan pelayan. Wabai'aha, orang yang menjualnya. Wa'akila, orang yang memakan hasil jualannya. Kemudian wa mustaro, orang yang membelinya.
wal mustarolaha, orang yang meminta dibelikan. Ada 10 rangkaian homer itu yang keseluruhnya haram. Ya, yang pertama, orang yang memerah. Misalkan kalau homer itu dibuat dari nira, orang yang mengambil niranya. Kemudian orang yang mengolah niranya menjadi homer. Orang yang memesan, orang yang meminumnya, orang yang membawa, orang yang minta diantarkan, orang yang menuangkan. Bahkan anak istrinya yang menerima uang dari itu juga haram, yang membelinya juga haram, yang meminta dibelikan juga haram. Artinya apa? Barang haram itu akan senantiasa susah untuk dibuat. Maka pilihannya adalah bagaimana tetap dalam posisi itu. Kemudian pada materi berikutnya adalah tentang riba fadl. Apa riba fadl? Adalah jenis riba yang terjadi ketika ada penukaran barang sejenis. Sekali lagi, riba fadl. Apa itu riba fadl? Pada materi yang keempat ya, kita bahas tentang riba fadl. Apa itu riba fadl? Riba fadl adalah jenis riba ketika ada penukaran barang sejenis dengan jumlah atau kualitas yang berbeda. Riba fadl berasal dari fadlun atau tambahan. Riba fadl ini merupakan salah satu jenis riba yang diharamkan dalam syariat Islam. Misalkan di jalan-jalan itu, tukar uang baru begitu. Tukar uang baru. Nah, tukar uang barunya yang ditukarkan 1 juta, tapi terimanya hanya 900, maka itu haram. Atau tukar uang 1 juta, tapi dia ngasih berapa? Ngasih 1.100.000, yang 100.000 itu haram. Itu namanya termasuk riba fadl. Ada orang tukar beras 1 liter, tapi kemudian dikembalikan 1,5 liter, maka yang setengah liter itu adalah termasuk riba fadl, kelebihan. Dan itu riba fadl itu termasuk barang riba. Bahkan saking besarnya dosa riba, maka makan riba itu dosanya melampaui dosa berzina dengan ibunya. Sekali lagi, dosa riba itu adalah melampaui dosa berzina dengan ibunya. Nah, berkaitan dengan riba fadl ini disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, hadis 1584 dan 1587. Tentang apa? Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan garam, syair dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, garam dijual dengan garam, maka jumlah takarannya harus sama dan dibayar kontan tunai sama. Dan barang siapa yang menambah meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Dan orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang-orang yang memberinya sama-sama dalam dosa. Di dalam riwayat Muslim hadis 1587, jika emas dijual emas, perak dijual perak, gandum dijual gandum, syair dijual dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kemudian takarannya harus sama dan dibayar kontan. Jika barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkan sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan tunai. Tunai harus sama. Yang terakhir sekarang tentang lalu bagaimana dengan uang? Ya itu tadi, tidak boleh sama sekali untuk menukar uang kertas. Tidak boleh menukar uang dengan cara melebihkan itu, kecuali menukarkan 100.000 dengan 100.000 rupiah dengan 100 adalah tidak dibolehkan. Dan larangan sumpah di dalam jual beli. Iyyakum kasratal halifi fil bai' fa innahu yunafiqu ma summa yamhaqu. Jangan kalian banyak bersumpah dalam jual beli, karena sumpah untuk melariskan dagangan lalu Allah akan menghapus keberkahannya. Masih ingat ketika kita sedang haji maupun umroh, sering penjual wallahi, wallahi. Nah, kata wallahi itu dalam bahasa orang Jawa kan sumpah itu. Tapi mereka kata wallahi, wallahi untuk meyakinkan. Lah, orang yang banyak sumpah itu akan menjadikan keberkahan dari apa yang dijual itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Allah akan menghilangkan keberkahan dari jual beli itu. Barangkali ada yang ditanyakan Pak Parti atau Mas Hambali? Iya, tanya Pak. Ya, ya. Ya.
Ini Pak, udah waktu di pasar saya membeli suatu barang. Saya yang ditawarkan tuh memang betul harganya segitu. Terus saya iseng-iseng coba nawar di bawah harga pasaran. Kok diberikan sama yang jual? Nah itu gimana status saya ini? Apa termasuk dosa apa boleh Kan beli di kita harga punya di luar pembeli kan pasaran? punya punya hak untuk khiar untuk memilih, tidak apa-apa. Iya. Oh, harganya meskipun lebih rendah boleh Pak ya. Dari Iya, harga yang dijual pasar. Oh iya iya. iya, Oh boleh. iya. Itu kan tawar Iya menawar iya. khiar, tawar Iya menawar. iya. Iya Pak. Terus yang kedua Pak, Iya. yang kedua saya pernah nukar uang yang jumlahnya sama waktu itu. Saya uang baru untuk ada lebaran Pak. 1 juta katakanlah, tapi saya dikenakan 1,100,000. Tapi Ya, tiket riba saya itu. itu ya itu saya tiket saya niat saya memang beri ongkos orang yang jual tadi dia tukar uang kan di bank terus dia dapat uang baru terus ditukarkan ke saya itu. Yang 100.000 tadi saya anggap itu sodako karena dia sudah apa ongkos dia ke bank tadi Pak. Gimana gitu? Itu kalau Apakah kemudian termasuk sudah ditransaksikan begitu, itu termasuk riba fadl. riba Kecuali fadl? begini, saya tukar uang 1 juta. Udah, uang 1 juta diberikan ke Pak Parti gitu ya. Kemudian Ya, setelah itu, setelah Pak Parti mendapatkan uang 1 juta, kemudian 1 juta itu ya, sudah diberikan, baru kemudian ya. Pak Parti mengeluarkan 100.000. Ini tanda terima kasih saya. Ini Oh untuk gitu ya. transportasinya. Oh Beda, gitu. Iya, iya, ya. beda memang. Jadi Iya, tetap iya. 1 juta diganti dengan 1 juta. Adapun yang Iya, iya. 100.000 baru dikeluarkan kemudian, ini terima kasih saya. Saya tidak usah Oh datang ke gitu. bank. Ini terima kasih saya sudah dilayani. Ini terima kasih saya. Nah, Iya, iya, beda, Pak. beda. Beda ya. Iya, iya. Betul. Pak. Dan Nggih, makasih, lain Pak. kata terima kasih itu adalah atas kerelaan orang yang memberi, Oh bukan iya, iya. orang yang ditolong, atas kerelaan orang yang Iya. ditolong. Tapi akan berbeda misalkan Pak Pardi bilang ke saya begini, Pak Pak Awe, saya tolong ya, saya minta tolong ini. Boleh saya tolong, tapi nanti saya dikasih ini loh ya. Ketika ada orang yang menolong dan kemudian dia mempersyaratkan minta sesuatu kepada orang yang ditolong, itu di dalam hadis yang lain ada ancamannya sama dengan dia meminta untuk dimasukkan ke neraka dengan pintu selebar-lebarnya itu. Oh iya, iya. Jadi kalau kemudian Iya, niat nolong, tolonglah tanpa pamrih. Tapi ketika yang ditolong itu sudah terpuaskan dan puas atas pertolongan kita, memberikan sesuatu, maka kita pun tidak boleh menolak. Karena Rasulullah pun iya. memberi Iya. contoh, tidak pernah menolak apapun pemberian yang diberikan oleh sahabat. Walaupun itu hanya sekedar pahanya kelinci. Diterima oleh Iya, iya. Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan berterima kasih atas itu. Tapi Rasulullah tidak pernah meminta. Nah, artinya Iya. dalam hidup ini ada namanya ridho, rela, antara minkum. Ada yang lain? Ini sebentar lagi habis ya. Nanti diklik, Iya. diklik. Iya. Ini yang Pak Mandar tidak masuk ya? Siapa, Pak? Ya, jam pertama tadi siapa? Pak Mandar ya? Iya, Pak. Masih ada urusan katanya. Oh, tidak masuk ya, Pak Bantar. Ya, Pak Bantar. Pak Bandar. Ya. Iya. Yang lain, barangkali ada yang ditanyakan? Boten, nggak ada, Pak. Oke. Oke, kita sudahi untuk kuliah hadis ahkam 2 ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Jadi anta la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astagfirullah ilaik. wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum disudahi, tak Waalaikumsalam tak warahmatullahi ini ya, wabarakatuh. tak foto dulu ya. Tak foto dulu. Nggih. Oke.
Irongin, bang, bang, coba bang, coba bang,